Saudara, sejumlah keluarga korban dari berbagai daerah tiba di Makassar untuk menjalani tahapan antemortem. Setibanya di Makassar, keluarga korban langsung menjalani pengambilan sampel DNA berupa tes darah dan air liur. Sampel ini digunakan untuk kepentingan pencocokan data dalam proses identifikasi korban. DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan telah disiagakan untuk proses identifikasi korban pesawat ATR 42500. Proses identifikasi korban terpusat di Rumah Sakit Bayangkara, Makassar. Itu ada satu serpihan yang merupakan ada lumayan besar seperti itu. Kabar kecelakaan pesawat ATR 42500 di Maros, Sulawesi Selatan seketika mengubah suasana di rumah keluarga korban. Doa kini jadi satu-satunya kekuatan di tengah ketidakpastian keberadaan keluarga mereka. Mereka masih menyimpan satu harapan besar, keluarga mereka dapat kembali pulang. Terakhir kontakan hari Kamis ya? Hari Kamis. Biasanya kalau dia mau berangkat dinas itu suka bilang, minta didoain. Nah kalau yang Iya, kemarin nggak ada kabar. Iya Pak, cukup Pak. Tahu kabarnya udah beli. Salah satu keluarga penumpang pesawat ATR 42500 menceritakan sempat berkontak dengan korban sekitar setengah 9 hingga pukul 10 pagi. Namun sekitar pukul 10.30, keluarga tak bisa lagi mengontak. dan begitu, jadi saya masih kita juga sama istri dan anak-anak sama sendiri gitu kan. Setelah itu karena dia nyetir kan, setelah kurang lebih sejam setengah ya pasti jam dapat telepon ya WA ya gitu sudah akhirnya tahu anak-anak juga belum tahu tadi pas sampai sendiri. Tim SAR gabungan berhasil menemukan satu korban pesawat ATR 42500 yang mengalami kecelakaan Minggu sore. Jenazah ditemukan sekitar 200 meter di bawah tebing curam. Tim SAR saat ini tengah berupaya untuk mengevakuasi jenazah. Sementara itu, beberapa serpihan pesawat yang ditemukan telah dibawa turun oleh tim SAR. Berapa serpihan yang sudah berhasil dibawa turun oleh tim SAR kita. Kemudian ada berita yang cukup menggembirakan. Beberapa saat yang lalu tim kita juga sudah menemukan jenazah dan sekarang jenazah posisinya sudah masuk kantong. Dan tim sedang berjuang keras untuk menaikkan. Polda Sulawesi Selatan telah membuka posko antemortem dan postmortem di Rumah Sakit Bayangkara, Makassar. Satu persatu sampel DNA dari keluarga korban telah diambil untuk memudahkan proses identifikasi. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, dari proses pencarian korban selanjutnya terkait tahapan pengumpulan data antemortem dari keluarga korban kecelakaan pesawat, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Linda Wirawan dan juru kamera Arif Tirtana. Linda, apakah keluarga korban sudah mendatangi posko antemortem dan apakah sudah menjalani tes antemortem pagi ini? Baik, selamat siang Lintang dan juga saudara. Tadi pukul 11:35 waktu Indonesia Tengah, keluarga dari 3 penumpang yang sudah dikonfirmasi merupakan personel dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah tiba di posko antemortem di Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Sekarang dalam proses pengambilan data dan sesaat lagi akan dilakukan proses pengambilan sampel. Keluarga penumpang dibawa langsung oleh staf dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ke Bidokes Polda Sulsel dan mereka merupakan perwakilan keluarga korban. Yang pertama keluarga korban dari Deden Maulana, yang kedua yaitu kakak dan juga anak dari korban Ferry Irawan, dan juga yang ketiga itu ada istri dari korban Yoga Naufal. Nanti dari informasi yang kami dapatkan juga akan menyusul 2
perwakilan korban lainnya, namun kami masih belum bisa mengkonfirmasi kapan waktu pastinya, yaitu ada istri dan juga anak korban Kapten Andi Dahananto dan juga ada keluarga kru dari korban Restu. Sedangkan untuk 5 korban lainnya, 4 diantaranya perwakilan keluarganya sudah datang kemarin di hari Minggu kemarin, yakni ada dari Bandung orang tua korban Esther Aprilia, ada juga dari Tangerang keluarga korban Florencia Lolita, dan juga dari Bogor Jawa Barat ada keluarga korban Dwi Murdiono serta keluarga M Farhan Gunawan, adik kandung co-pilot Herul Gunawan yang tiba di posko antemortem pada hari Minggu kemarin. Sedangkan sisa korban lainnya kami masih belum mendapatkan informasi pasti kapan kedatangan pastinya di Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Namun tadi juga kami mengetahui informasi bahwa juga akan ada koordinasi dengan Polda asal perwakilan dari keluarga, dan jadi akan ada koordinasi sehingga akan ada sistem jemput bola untuk perwakilan keluarga yang tidak sempat datang langsung ke Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Jadi keluarga korban nantinya akan melakukan pengambilan sampel DNA, baik itu berupa air liur dan juga darah, dan keluarga korban juga bisa membawa dokumen-dokumen resmi milik korban seperti misalnya ijazah untuk membantu kelengkapan dari tim DVI atau Disaster Victim Identification Bidokes Polda Sulawesi Selatan sebagai bagian dari proses identifikasi korban pesawat ATR 42500. Dari Bidokes selain juga pengambilan sampel, mereka juga menyediakan pendampingan psikologis untuk para keluarga korban, dan untuk para keluarga korban bisa tetap tinggal di Bidokes Polda Sulawesi Selatan karena di sana juga akan langsung dikonfirmasi dan juga diupdate informasi terbaru dari posko Bulu Saraung ataupun posko Aju mengenai bagaimana kemudian proses evakuasi, sehingga jika keluarga korban ingin memantau secara langsung bisa datang langsung ke Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Lintang. Linda, berarti sampel yang dibutuhkan adalah air liur dan darah untuk mengambil data tes antemortem. Lalu selanjutnya tahapannya seperti apa setelah para pihak keluarga ini memberikan data yang dibutuhkan oleh pihak polisian? Baik, karena saat ini kondisinya satu jenazah yang ditemukan masih berada di puncak Gunung Bulu Saraung dan juga ada di dalam kedalaman tebing sejauh 200 meter. Hingga saat ini kami masih memantau informasi terbaru dari posko Aju yang berlokasi di Gunung Bulu Saraung, Leang-Leang, Kabupaten Pangkep Maros, Sulawesi Selatan. Jika kemudian hari ini evakuasi dapat berjalan dengan lancar, nantinya akan langsung dibawa ke Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Di sana nanti akan dilakukan bersama dengan tim forensik dan juga tim DVI untuk mengidentifikasi korban, dicocokkan dengan sampel DNA yang sudah diambil dari para keluarga korban. Dan juga sejauh ini kami mengetahui informasi bahwa satu korban berjenis kelamin laki-laki yang ditemukan di Gunung Bulu Saraung Kabupaten Maros Pangkep, Sulawesi Selatan, dan kita nanti masih akan menanti bagaimana kemudian setelah apakah hari ini bisa berhasil dievakuasi atau tidak, dan kalau berhasil dievakuasi akan langsung dibawa ke Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Lintang. Berarti kita harapkan proses evakuasi hari ini berjalan lancar sehingga para korban bisa dilarikan sehingga dicocokkan data oleh tim forensik dan DVI bersama dengan keluarga. Terima kasih Linda Wirawan dan juru kamera Arif Tirtana.